Podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita, acara favorit kita di ASQ Podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustazah yang selalu ceria, Ustazah yang selalu menebar kebaikan, Ustazah yang merupakan wali kelas dari kelas 2A. 2A, ya betul. Langsung saja kita sambut Ustazah Syifa Fikri. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustazah? Sehat sekali Ustadz, harus sehat. Puasanya lancar ya? Lancar sampai hari ini, alhamdulillah belum ada bolongnya. Masya Allah, semoga sahabat Asifa di rumah juga tidak bolong-bolong puasanya. Ya. Tetap kuat, tetap bisa bertahan berpuasa sampai waktu berbuka nanti. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi atau bahasan mengenai menjaga stabilitas iman saat berpuasa. Betul. Masya Allah. Namun sering kita dengar bahwa iman itu suatu kepercayaan, suatu keyakinan. Namun kita juga harus tahu makna sesungguhnya iman itu seperti apa. Bisa dijelaskan definisi iman menurut Islam? Ustazah silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Indra atas waktunya. Sahabat Asyifa dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu arti atau definisi dari iman. Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi iman itu kan adalah sebuah kepercayaan ya Ustadz. Betul. Kepercayaan kepada hati dengan penuh keyakinan. Di mana nanti kepercayaan itu akan berdampak atau berpengaruh pada pola hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Betul. Dalam surat Al-Baqarah pun sudah dijelaskan di ayat 177 bahwa kebajikan itu bukanlah mereka yang menghadapkan wajahnya ke arah barat maupun ke arah timur, melainkan kebajikan itu ialah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi, mereka yang menyedekahkan separuh hartanya kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, yang melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, orang yang menempati janji apabila berjanji, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam rukun iman pun sudah dijelaskan ya Ustadz, ada 6 rukun iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Betul, Masya Allah. Jadi tidak hanya kita yakini dan tidak hanya kita percaya, tetapi harus diiringi dengan perilaku dan sikap perbuatan. Dengan menjalankan rukun iman tentunya insya Allah iman kita akan tetap terjaga. Nah, Ustazah, kadang-kadang iman kita itu kan bisa goyah ya, ada titik lemahnya. Betul. Sebenarnya apa sih yang membuat iman kita menjadi melemah Ustazah? Ada nggak sih? Seperti apa? Dalam hidup kita harus mempunyai suatu program harian, di mana program harian itu sifatnya ibadah. Misalkan dari kita bangun pagi, sholat subuh, sholat duha, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, di mana kegiatan tersebut dapat meningkatkan iman kita agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau setidaknya kita mempertahankan ibadah yang sedang kita jalankan sekarang. Perlu sahabat Asyifa ketahui bahwa jalan di muka bumi ini hanya ada 2, yaitu jalan kesesatan dan jalan keselamatan. Kita bahas dari jalan kesesatan dulu ya. Betul. Jalan kesesatan itu mencakup binasa. Binasa itu yaitu mencakup kehancuran juga, di mana nanti akan menuju ke neraka. Dan neraka itu adalah tempatnya iblis. Siapa itu iblis? Iblis adalah ketua dari syaitan yang terkutuk. Jadi siapa aja juru bicara dari syaitan ini? Ada penyihir, peramal, ahli maksiat. Nah, lalu jalan yang kedua yaitu jalan keselamatan, yang mencakup kebahagiaan, ketentraman hidup, rezeki melimpah, yang selalu melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Yang jalan itu menuju ke Allah. Allah yang selalu kita ikrarkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah. Nah, kita sebagai umat muslim pasti lebih memilih jalan keselamatan. Jadi inti dari sebab lemahnya iman ini kembali lagi di lingkungan mana kita beraktivitas. Kalau seandainya kita beraktivitas di lingkungan yang orang-orangnya penuh toksik,
penuh kesesatan, tidak pernah menjalankan perintah Allah dan selalu berbuat maksiat, maka kita harus tinggalkan lingkungan itu. Tapi sebaliknya kalau lingkungan itu penuh dengan kenikmatan dari Allah, lingkungan yang isinya orang-orang soleh dan soleha yang rajin beribadah, maka kita harus tetap bertahan di lingkungan tersebut. Gitu. Masya Allah. Nah, bisa disimpulkan nih, saya sering dengar bahasanya seperti ini, kalau kita misalnya berkumpul dengan pedagang minyak wangi, otomatis kita akan jadi wangi. Jadi wangi. Nah, kalau kita berkumpul dengan tukang ikan, kita tercium bau anyir, bau ikan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih lingkungan mana yang bisa senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita hanya melaksanakan sholat saja, kan itu ada jeda waktu ya. Betul. dari subuh ke zuhur itu panjang. Kalau tidak diisi dengan ibadah, otomatis itu akan turun tuh. Betul. Akan bisa menyebabkan iman kita melemah. Jadi harus senantiasa diisi dengan kebaikan dan amal soleh. Betul. Seperti itu. Nah, Ustazah, bagaimana sih cara mempertahankan iman yang naik turun nih? Kan kita tidak selalu ada di atas imannya pasti lagi ada yang lagi turun. Pasti ada turun. Bagaimana nih cara untuk mempertahankan hal tersebut? Betul. Setiap muslim atau setiap orang pasti mengetahui bahwa iman itu dapat naik dan bisa juga turun. Kapan iman itu akan naik? Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Tapi iman itu akan turun jika melakukan ketaatan kepada syaitan. Jadi simpelnya gini, kalau kita habis makan pasti kenyang kan? Iya, tapi betul. Untuk beberapa waktu kemudian pasti laparnya datang lagi. Makanya jasad itu butuh makan. Biar apa dikasih makan? Biar itu kuat tubuhnya, biar sehat, biar kita selalu berstamina, ya. Begitupun juga dengan ruh. Ruh juga harus disuntik nutrisinya. Apa makanan ruh? Dengan berzikir kepada Allah, bersolawat, mengaji, mengikuti kajian-kajian Islam. Jadi kalau mau imannya bertambah, ada yang namanya bidzikrillahi tatmainnal qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Apa saja berzikir? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka maka imannya akan bertambah. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi kembali lagi cara meningkatkan iman yang naik turun tuh kembali lagi ke pergaulan, Ustadz. Pergaulan itu kita harus sangat bisa memilih-milih mana pergaulan yang baik untuk diri kita, mana yang tidak baik. Masya Allah. Jadi ada indikatornya tuh. Jadi kalau sahabat Asifah di rumah dengar azan, terus hatinya tidak tergetar, itu harus ditanyakan. Mungkin, apalagi kalau di rumah lagi dengar merotal. Betul. Apakah dia kupingnya? merasa panas? Wah, itu harus dipertanyakan. Itu. Ada sesuatu nih, hatinya mungkin kurang sehat ya. Dicari lagi, kenapa saya merasakan seperti ini? Kenapa saya tidak bisa menikmati ibadah? Seperti itu harus dipertanyakan, saya nggak tenang hatinya, gitu kan. Betul, Masya Allah. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, Ustazah. Di bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali itu godaan, meskipun kita sering mendengar bahwa di bulan suci itu setan-setan diikat, dibelenggu. Tapi kok ada aja godaannya kan? Godaannya selalu ada saja, bahkan menjelma menjadi orang-orang yang tidak berpuasa biasanya. Betul. Jadi bahaya sekali. Nah, bagaimana nih, apa saja yang harus dijaga ketika kita sedang berada di kondisi sedang berpuasa seperti ini? Oke. Ada sabda Nabi SAW bahwa ketika kita sedang berpuasa, kita tidak boleh melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu rofats. Rofats itu adalah mengucapkan kalimat syahwat seperti sayang, rindu, dan cinta gitu ya, pada selain pasangan halalnya. Iya, betul. Iya, betul, beb, say. Gitu boleh, harus sama pasangan betul. Aja ya. Yang kedua yaitu fusuk, adalah menyentuh secara fisik, baik itu salaman ataupun pelukan kepada pasangan selain pasangan halalnya. Betul. Yang ketiga ada jahal. Jahal itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Maksud dari perbuatan sia-sia ini contohnya seperti
melakukan hal-hal yang tidak jelas seperti Tidur di waktu tidur, berpuasa tuh. nongkrong-nongkrong di mall atau Iya. di kafe, padahal kita sedang berpuasa, mengobrolkan hal-hal yang tidak penting, Gibah ya. gibah yang akan Masya Allah. akhirnya nanti membicarakan orang lain, kan? Hmm. Bahkan tidur dari pagi sampai tar Betul. buka puasa lagi aja, itu hal-hal yang sangat sia-sia gitu kan. Ada juga orang yang seharian full tidur saking gak mau capeknya dia dalam berpuasa, habis sahur tidur, habis itu subuh bangun sholat subuh tidur lagi sampai Iya, zuhur betul. gitu kan, Iya. sampai buka puasa itu ada. Masya Allah. Tidak boleh ya sahabat Asyifa, karena meskipun tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, tetap saja ketika ada hal lain yang bisa kita perbuat dan itu lebih bernilai pahalanya lebih besar, ya lebih baik mengerjakan hal yang betul. tersebut. Nah, alhamdulillah nih kita sudah berada di penghujung, materi sudah kita sampaikan. Tapi sebelumnya seperti biasa ada closing statement, ada kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Ustazah untuk sahabat Asyifa di rumah supaya sahabat Asyifa bisa lebih memaknai materi yang telah kita sampaikan. Boleh Ustazah disampaikan? Oke. Baik sahabat Asyifa dimanapun kalian berada, jika kalian merasa ibadahnya itu sangat berat, coba dengarkan quotes ini. Kelezatan dalam beribadah itu hanya bisa dinikmati oleh hati yang sehat. Selezat apapun makanan akan terasa pahit jika dimakan oleh orang yang sakit. Mungkin kalau misalkan kita lagi malas beribadah, mungkin hati kita sedang tidak baik-baik saja atau sedang sakit. Maka dari itu, untuk lebih meningkatkan iman kita harus menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Semoga sahabat Asyifa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Masya Allah, quote yang begitu indah. Mudah-mudahan sahabat Asyifa bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah kita berada di penghujung. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap saksikan episode selanjutnya hanya di ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.